Karena nanti kan pertanyaan yang paling menyakitkan itu kalau sudah wisuda adalah sekarang sudah kerja di mana. Nah kita kan nggak mau ya, nggak mau ada kesulitan menjawab hal-hal seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu kita sebelum sebelum fase wisuda tadi kita sudah harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya Denny Andriana. Nah, hari ini saya akan bahas tentang kehidupan atau di fase terakhir dari perkuliahan Anda. Jadi, kan biasanya orang kalau sudah lulus itu ada banyak pilihan lah. Dia akan mengambil jalur apa, entahkah itu bekerja, entahkah itu wirausaha, entah itu menikah, atau mungkin ada opsi lainnya. Nah, di sini saya hanya akan bahas satu saja, yaitu terkait dengan aplikasi atau melamar ke perusahaan gitu ya. Nah, tapi kan biasanya kita setelah ujian sidang nih, ada fase menunggu wisuda. Nah, kesalahan mendasar yang biasa dihadapi oleh mahasiswa itu ketika dia sudah ujian sidang, dia menghabiskan waktunya misalnya untuk merevisi skripsiannya atau menunggu waktu wisuda. Nah, ini keliru ya. Baiknya sih kalau setelah ujian sidang itu, bahkan sebelumnya ya, dalam proses menuju ujian sidang di fase-fase terakhir itu kalian sudah mulai menyiapkan CV, surat lamaran, dan membidik perusahaan mana yang akan kalian lamar. Ini penting karena kita tidak mau ada waktu yang terbuang gitu ya. Karena nanti kan pertanyaan yang paling menyakitkan itu kalau sudah wisuda adalah sekarang sudah kerja di mana. Nah kita kan nggak mau ya, nggak mau ada kesulitan menjawab hal-hal seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu kita sebelum sebelum fase wisuda tadi kita sudah harus bekerja. Idealnya kita sudah harus bekerja. Nah, bagaimana caranya supaya seperti itu? Nah, di video-video sebelumnya saya sudah bahas perihal CV. Walaupun mungkin nanti di konteks video lain saya akan berikan contoh CV yang bagus itu seperti apa. Nah, sekarang saya langsung loncat saja ke fase berikutnya ya. Sekarang kita ingin memilih perusahaan. Nah, ini kadang orang mungkin berpikir saya ini jurusannya A, berarti saya harus bekerja di posisi yang juga A di suatu perusahaan. Nah ini nggak harus seperti kaku seperti itu ya. Karena banyak orang konteks dia jurusannya A, ketika bekerja dia pada posisi B. Misalnya teknik, dia engineering ya backgroundnya, kemudian bekerja di posisi manajemen, atau sebaliknya. Dia mungkin jurusannya pendidikan, bekerja di industri yang sama sekali jauh dari konsentrasi atau latar belakang pendidikan dia. Itu biasa, itu normal saja dan kerap sekali terjadi gitu ya. Karena yang menentukan itu kan nanti bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Nah sekarang kita balik lagi ya, kita akan masuk ke dalam fase ketika perusahaan apa sih yang akan kita lamar gitu ya. Nah sebenarnya posisi itu banyak, perusahaan itu banyak sekali ya. Jadi kita kadang terlalu fokus kepada perusahaan yang kita mau, tapi kita melupakan ada hal-hal lain gitu ya. Nah permasalahannya itu adalah di informasi. Kita tidak tahu harus melamar kemana, karena kita tidak punya informasi itu gitu ya. Kita selalu terpaku pada pikiran kita yang kolot bahwa melamar itu perlu dengan berkas atau dokumen-dokumen yang banyak. Terus perusahaan-perusahaannya hanya sebatas yang kita tahu, padahal luas sekali, banyak sekali pilihan yang bisa kita atau yang bisa teman-teman apply gitu ya. Nah terus industrinya mau apa? Apakah manufaktur, apakah jasa, apakah pendidikan, atau apakah perusahaan dagang? Nah ini juga kita jangan terpaku terhadap satu jenis industri ya, karena kita ingin membuka peluang sebesar mungkin ya. Karena objektif kita kan kita ingin bekerja secepat mungkin gitu ya, supaya biaya kuliah kita itu balik modal secara cepat. Tentu harapannya bisa bekerja di perusahaan atau instansi yang baik dengan return atau penghasilan yang juga baik. Nah seperti itu. Terus bagaimana caranya? Nah kita sudah bisa memanfaatkan yang namanya teknologi gitu ya. Dunia maya ini menyediakan banyak sekali informasi. Nah kalian bisa memanfaatkan itu gitu ya, melamar ke berbagai perusahaan. Kalian sudah harus mulai mengklasifikasi perusahaan tipe A, tipe B, tipe B, dan tipe C misalnya. Tipe A itu apa? Perusahaan-perusahaan yang besar, yang punya nama besar. Saya kan jurusannya nggak nyambung. Kayaknya saya nggak mungkin deh, kualifikasinya terlalu tinggi buat saya. Harus hapus ya, pikiran seperti itu harus dihapus. Karena kadang mereka menerapkan standar yang tinggi itu untuk mengerucutkan aplikan gitu ya, untuk mengerucutkan siapa saja yang akan melamar. Padahal bisa saja karena melihat kualifikasi yang tinggi tadi, standar yang tinggi, mereka para pelamar itu jadi nggak pede. Nah ini sering terjadi gitu. Jadi kalau yang harus kalian lakukan apa? Sudah lamar aja gitu, apply saja, karena siapa tahu, kita nggak tahu rezekinya mungkin ada di sana. Nah kemudian klaster B gitu ya, yang agak sedikit medium, mungkin lokal gitu ya, dengan gaji yang juga lumayan besar. Terus kemudian klaster C. Nah apply sebanyak mungkin, dan ingat, perusahaan itu kadang perusahaan swasta loh ya, hanya butuh dua hal: surat lamaran satu, yang kedua adalah CV. Sudah, mereka tidak perlu ijazah, mereka tidak perlu transkrip dalam segi dokumen. Walaupun nantinya
kalian harus menyatakan itu ketika sudah diterima. Nah, intinya adalah gunakan teknologi dan mulai membuka diri terhadap berbagai jenis perusahaan. Supaya apa tujuannya? Kita ingin memotong waktu tunggu yang lama setelah kita lulus. Begitu ya. Jadi akan saya dalam sesi berikutnya ya, atau sesi lainnya akan saya sampaikan secara detail juga bagaimana idealnya supaya waktu tunggu kita itu tidak lama, langsung diterima di perusahaan gitu ya. Nah, oke lah, sebelum saya akhiri sesi ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan video-video lainnya. Nanti akan saya bagikan linknya di akhir video ini. Kalian juga bisa subscribe dan pencet itu yang ada logo bellnya, supaya nanti ada notifikasi gitu ya, ada notifikasi kalian tahu, oh seperti ini loh, karena nanti saya akan mengundang banyak orang, banyak tokoh yang terkait dengan CV yang bagus seperti apa. Saya akan mengundang wirausahawan muda yang sukses, saya akan mengundang juga manajer-manajer HRD, jadi kalian bisa berlatih di sana. Dan akhir kata, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.